Hai guys, kali ini aku lagi berada di perkebunan sagu di Desa Mekarsari, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, hari ini aku mau menuju ke kilang sagu untuk melihat proses pengolahan sagu menjadi tepung sagu. Kilang ini merupakan kilang tertua yang berada di Kecamatan Merbau. Kilang ini terletak di pesisir pantai Desa Mekarsari. Sesampainya di kilang, saya langsung disambut oleh Pak Haris, yaitu mandor di kilang sagu tersebut. Di sini beliau menjelaskan bagaimana proses pengelolaan sagu, mulai dari mentahan sampai menjadi tepung sagu yang siap dikemas. Kepulauan Meranti merupakan penghasil sagu terbesar di Indonesia. Sekitar 50% kebutuhan sagu nasional disuplai dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Bahkan, Kabupaten Kepulauan Meranti telah dinobatkan sebagai pusat pengembangan tanaman sagu nasional. Proses pembuatan tepung sagu pada dasarnya dibuat dari pohon rumbia yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Secara umum, proses pembuatan sagu diawali dengan memotong-motong pohon sagu yang telah ditebang dengan ukuran 120 cm. Potongan-potongan ini kemudian dikupas kulitnya, dibelah-belah dan diparut. Setelah dilakukan pemarutan atau penggilingan empelur sagu, proses selanjutnya yaitu pengambilan ekstrak yang kemudian dimasukkan ke dalam tong atau ube dan dilanjutkan dengan filtrasi dari bubur sagu. Nah guys, ini adalah bentuk tong atau ube yang digunakan untuk menampung ekstrak sagu. Tanaman sagu termasuk jenis tanaman liar yang tumbuh di air payau atau rawa yang terdapat di selat-selat di sekitar Kabupaten Meranti. Sedangkan tempat pengelolaannya atau pabrik disebut kilang, berada di pesisir pantai. Sagu termasuk salah satu bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan berpotensi untuk menggantikan makanan pokok, yaitu beras, yang tingkat konsumsinya terus meningkat, sementara lahan persawahannya semakin berkurang. Selanjutnya, hasil filtrasi akan dialiri ke tong atau ube untuk dilakukan pengendapan. Di dalam ube atau tong akan dilengkapi dengan pengaduk yang berputar secara mekanis. Pengadukan biasanya dilakukan dalam 2 tahap dengan tujuan agar seluruh tepung terlepas dari serat-seratnya. Nah guys, ini adalah endapan yang dihasilkan dari ekstrak bubur empelur sagu. Selanjutnya, campuran yang terdiri dari serat-serat, tepung, dan air dialirkan ke saringan silinder yang terdiri dari beberapa tingkat. Hasil penyaringan berupa bubur selanjutnya ditampung dalam bak-bak untuk proses pengendapan tepung. Endapan tepung ini kemudian dicuci kembali dan dialiri ke salo dan diendapkan lebih lanjut. Nah guys, ini adalah bentuk salo yang digunakan untuk mencuci endapan sagu. Sebenarnya, kilang sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat banyak. Namun, berdasarkan aktivitasnya, beberapa kilang sagu di Kecamatan Merbau memiliki tujuan dan sasaran bagi peningkatan mutu perekonomian. Pasalnya, di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan penghasil sagu terbesar di Indonesia. Di Kecamatan Merbau sendiri memiliki 4 kilang sagu yang masih beroperasi sampai detik ini. Dan tempat yang saya datangi ini merupakan kilang sagu tertua yang berdiri sejak tahun 1998. Di dalam kilang ini belum adanya kerjasama antara PLN dan pemilik kilang, sehingga pemilik kilang harus menggunakan mesin pribadi untuk melakukan aktivitas dalam pengolahan sagu. Proses selanjutnya, setelah endapan pati sagu mengendap, beberapa hari kemudian endapan sagu basah tersebut diambil dan dimasak menggunakan oven hingga menjadi tepung. Suhu yang dibutuhkan untuk memasak tepung sagu ke dalam oven yaitu sekitar 150 derajat Celcius. Nah guys, ini adalah oven yang digunakan untuk memasak sagu yang basah hingga menjadi tepung sagu. Nah guys, yang ini adalah kulit dari batang rumbia yang telah dipisahkan dari empelur sagu atau sering disebut dengan uyung.
Nah guys, kegunaan dari uyung ini ternyata sangat bermacam-macam. Mulai dari sebagai bahan bakar di dalam pabrik kilang sagu ini, ternyata uyung juga bisa digunakan sebagai alas dalam proses pembuatan jalanan dan bisa dijadikan sebagai perabotan dari rumah tangga. Proses yang selanjutnya atau tahapan yang terakhir adalah pengemasan tepung sagu. Nah, di mana tepung sagu akan dimasukkan ke dalam karung-karung goni yang beratnya 50 kg. Setelah itu, tepung sagu siap untuk dipasarkan. Hasil olahan tepung sagu dikirim ke berbagai daerah, mulai dari Cirebon hingga ke luar negeri. Nah guys, ini adalah foto saya bersama narasumber sekaligus mandor di kilang sagu tersebut. 2 hours later. Hai guys, kali ini aku bakalan bikin satu olahan dari tepung sagu, yaitu sempolet. Nah guys, sempolet merupakan salah satu masakan khas Melayu Riau. Biasanya dapat kita temui di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Siak. Oke guys, sekarang langsung saja kita masak sempolet. Bahan utama yang kita gunakan adalah tepung sagu, sayur pakis atau paku, kangkung, siput, ada udang, cabai kering, raiko, merica, bawang putih, bawang merah, dan air. Langkah yang pertama, petik atau potong sayur kangkung dan sayur pakis. Potong bagian ujung siput dan cuci hingga bersih sampai tidak adanya pasir dan kotoran yang masih menempel. Selanjutnya kita haluskan cabai, bawang, dan merica. Langkah yang pertama, kita hidupkan kompor terlebih dahulu. Masukkan air dan cabai halus secara bersamaan. Sembari menunggu air dan cabai mendidih, kita larutkan tepung sagu dan air secukupnya. Lalu kita aduk hingga tercampur merata. Setelah air cabai mendidih, masukkan garam secukupnya, sesuai selera masing-masing. Setelah semua bumbu diaduk, lalu tambahkan sayur kangkung dan sayur pakis atau paku. Setelah itu, barulah kita tambahkan perencah seperti udang dan siput. Nah guys, untuk perencah ini sangat bervariasi, jadi kita bisa sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Jika kita tidak suka dengan siput atau alergi dengan udang, bisa kita gantikan dengan bakso ataupun dengan ikan teri. Setelah sayur dan perencah tercampur, tambahkan penyedap dan aduk hingga merata. Setelah semuanya tercampur, barulah masukkan tepung sagu yang telah dilarutkan dengan air. Setelah semuanya tercampur, aduk hingga merata dan tunggu hingga matang. For information ya guys, sekilas tekstur sempolet sangat mirip dengan sop kental dan makanan khas Papua yaitu papeda. Jika papeda dinikmati bersama ikan saja, nah sempolet justru lebih variatif, bisa dicampur dengan aneka sayuran bahkan seafood. Proses memasaknya pun cukup mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Nah guys, sempoletnya udah siap untuk dihidangkan. Jadi, bagi kalian-kalian yang penasaran dengan cita rasa dari sempolet bikinan aku, kalian juga bisa bikin sendiri dengan resep yang telah aku berikan. Selamat mencoba ya guys. See you. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. Thank you.